Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Selamat sore Sobat KI, jumpa lagi dengan dakwah milenial. Kali ini bersama saya Iksan Anugrah. Sobat KI, sejak kecil kita diwajibkan untuk bersekolah demi menuntut ilmu. Bahkan ilmu tidak hanya kita dapatkan di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya seberapa pentingnya ilmu dalam kehidupan serta dari kacamata Islam? Sore ini kita akan bahas bersama Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Assalamualaikum Ustadz Hutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat semangat. Saya punya pantun nih buat Sobat Ki. Oke, silakan. Saya nggak nyiapin pantun nih. Baiklah, dari Ustadz Hutri aja deh. Batu pualam indah dipahat. Cakep. Cerah diterpa mentari pagi. Cakep. Kalau salamnya karena mungkin puasa jadi lemes belum dijawab, semangat kita ulang sekali lagi. Wih, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar Ustadz? Iya, gak boleh lemes dong. Gak boleh lemes ya. Apalagi sebentar lagi udah buka puasa ini. Iya, rata-rata Sobat kini kayaknya kena virus mageritas tidak tertandingi nih kayaknya. Oh, apa itu Ustadz? Virus mager. Oh, mageritas. Baiklah, ini memang bahasa-bahasa gaul yang diolah-olah lagi ya Ustadz ya. Sehingga kita akhirnya kadang-kadang bingung juga nih mageritas. Tapi ngomong-ngomong, ketika saya hari ini bersama Ustadz Hutri, saya merasa di sebelah saya Ustadz Hutri ini masih jauh lebih muda loh dari saya Sobat. Kayak iya gak sih? Iya, bukan karena hasil skincare-nya ya, bukan. Oh, bukan. Tapi karena kita ngopeni anak-anak muda, jadi dakwahnya happy-happy terus. Karena sering happy, jadi gak tua-tua. Mantep. Ngopenin anak muda, otomatis menuntut ilmu terus ini ya Ustadz. Iya, betul. Sesuai dengan bahasa kaum. Iya. Sesuai dengan bahasa kaum. Oke, bahasan kita hari ini Sobat Kay. Jadi seberapa pentingnya ilmu dalam kehidupan? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Hutri. Nah Ustadz, kalau kita ngomongin soal ilmu, kita mulai kecil ya, kita udah sekolah, bahkan sampai sekarang juga banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Sebenarnya seberapa pentingnya sih dalam kacamata Islam? Baik, bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sobat Ki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini we talk about knowledge. Oke. Cocok dengan jargonnya Ki Radio nih. Sound of knowledge. Yes. Ini BTS aja ya, BTS. Behind the scene, saya dulu kuliahnya di bahasa Inggris. So you have to speak English with me. Okay. So I have to speak in English with Ustadz. Nggak. Dulu kita itu waktu di pondok ngerasa, kayaknya bahasa Inggris tuh keren deh gitu dan sebagainya. Setelah kita terjun masuk ke fakultas yang bahasa Inggris, kok kayaknya bahasa Inggris emang keren, tapi bahasa Arab jauh lebih keren. Oh. Karena hampir semua kitab-kitab tuh isinya bahasa Arab semua. Baik, kita akan bahas tentang ilmu. Pentingnya ilmu dalam kehidupan, apalagi dalam kacamata Islam. Sobat Ki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyadar nggak bahwasannya yanhabul insan bima indahu min fikrin. Seseorang manusia itu bangkitnya, kebangkitan dalam hal apapun, kebangkitan dalam hal prestasi, kebangkitan dalam hal ekonomi, kebangkitan dalam hal finansial, strata sosial, atau kebangkitan dalam hal jodoh. Itu bima indahu min fikrin, bergantung dari taraf berpikirnya. Ya, taraf berpikirnya. Makanya ketika mengupas Quran surat Ar-Ra'd yang berbunyi Allah Subhanahu wa ta'ala qala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Nah, ma di sini ditafsirkan oleh Profesor Dr. Asyih Wahba Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir. Beliau itu menafsirkan ma di sini diantaranya adalah al-aql atau fikr, al-fikru, pemikiran, ilmu bahasanya gitu, ilmu. Jadi seseorang itu dari yang sebelumnya from zero to hero, yang bikin dia terkatrol, yang bikin dia an-nahdah, yanhadu, bangkit, naik, itu adalah ilmu. Itu udah skematika rumus baku dari Allah bahkan. Ya, Allah nggak akan ngubah nasib satu kaum. Allah kuasa, Allah mampu. Tapi Allah meletakkan variabel takdir itu pada apa-apa yang telah Allah karuniakan dalam diri manusia berupa akal dan ilmu yang telah
Allah sebarkan di muka bumi ini agar manusia mengambil inspirasi darinya. Nah, makanya kemudian ada satu makalah, ada satu statement ya, atau quote unquote kalau kata anak zaman sekarang, dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya man arada dunya fa 'alaiha bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia dalam urusan dunia, raih dengan ilmu. Itu ada ilmunya tuh, sukses dunia. Wa man aradal akhirah. Barang siapa yang ingin sukses akhirat, pulang kampung halaman lurus ke surga, enggak belok ke sampingnya surga gitu. Oke, itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya juga. Fa 'alaiha bil ilm. Raih dengan ilmu. Wa man aradahuma. Barang siapa yang pingin dua-duanya, sukses dunia dan sukses akhirat juga, fa 'alaihi bil ilm. Raih dua-duanya itu dengan ilmu. Coba bayangkan, sampai saking pentingnya bangkitnya taraf kehidupan kita, naiknya atau upgrade-nya kehidupan kita, basisnya ilmu. Suksesnya kita dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, atau dua-duanya juga dengan ilmu. Nah, saya ingin tanya, kalau gitu ini penting atau penting banget? Penting banget ya? Penting banget ini. Bukan cuma penting aja akhirnya. No debat ini udah, penting banget. Gitu. Oke. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum ya Ustadz. Padahal Allah punya kuasa. Berarti kita wajib banget ya untuk menuntut ilmu ini Ustadz. Betul. Itu tadi secara analisa logik. Nah sekarang secara secara dalilnya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai saking concernnya Islam, agama Nabi Muhammad terhadap ilmu, beliau itu sampai menghukumi menuntut ilmu itu wajib. Bukan lagi ini pendapat ulama, bukan. Tapi pendapat langsung dari masternya Islam. Orang nomor satu dalam Islam ini Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwasannya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan ini unik lagi nih. Rasulullah mengatakan muslimat untuk bentuk kalimat perempuan, maksudnya muslimat. Itu jauh-jauh hari sebelum ada kesetaraan gender atau emansipasi wanita, Rasulullah udah nyadar wajibnya menuntut ilmu nggak cuma kaum laki mah iya mah jelas dia kan harus bekerja, harus dia pegang wilayah publik. Iya. Nah ternyata jauh-jauh hari kewajiban ini juga Rasulullah terapkan untuk kaum wanita. Berarti jauh sebelum kaum manapun dan sebagainya, Rasulullah udah jauh-jauh hari tetap laki maupun perempuan punya keadilan, kesetaraan untuk menuntut ilmu, untuk bangkit bareng-bareng, sukses bareng-bareng, saling melengkapi satu sama lain. Oke, tidak hanya kaum Adam saja ya Sobat K, kaum Hawa pun juga dituntut untuk wajib menuntut ilmu nih. Betul. Sampai saking kayanya variabel menuntut ilmu itu juga, kalau tadi kan nggak cuma laki perempuan. Sekarang ada lagi juga satu kisah dari para salaf kita dulu, para hirus Islam zaman dulu, para salaf bahasanya itu ya. Gak cuman orang muda, ternyata bukan orang tua. Ternyata bukan orang tua. Suatu ketika dikisahkan bahwasannya seorang mujtahid besar dalam Islam namanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ini Masya Allah di antara 4 imam madhab ya, di antara 4 imam madhab yang masyhur dalam dunia Islam. Ini guru besar Islam sudah. Sampai usia sepuhnya, sampai usia tua itu Imam Ahmad gak berhenti untuk datang ke majelis-majelis ilmu, bukan cuma sekedar ngisi, bahkan beliau diisi juga. Ya kalau datang ngisi ceramah sesepuh ulama itu mah wajar ya mungkin. Enggak, beliau datang dari satu majelis ke majelis ilmu, gak cuma ngisi tapi juga menyerap ilmu dari yang muda-muda. Salah seorang sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ya Aba Abdillah, ilama ta'ta'du ma'aula isibyan." Ente ini udah sepuh loh, guru besar Islam, imam mazhab. Mau sampai kapan inti ke majelis ilmu, menurut ilmu? Inti ini orang besar, udah profesor lah dalam Islam. Mau sampai kapan? Ila mata, sampai kapan? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal sambil tersenyum? Ilal maut, sampai mati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, maksudnya dari sejak masih bayi sampai liang lahat. Coba bayangkan. Jadi gak cuma laki perempuan wajib, tapi juga tua muda sama-sama wajib. Itu secara nas ya, secara dalil. Jadi sampai di sini kita harusnya kesetrum, harus nyadar, strumnya on nih. Kalau gitu nuntut ilmu ini penting banget. Gitu. Oke, tidak hanya yang muda, yang tua juga, maka tidak ada kata terlambat ya Ustadz. Mungkin dari dulu kita kaum yang mager, ya,
Tapi momentum saat ini setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka kita harus bergerak, harus move on dari sekarang, dari kemageran. Tapi gimana caranya agar bisa membangkitkan semangat ya biasanya nih Ustadz untuk menuntut ilmu? Iya, betul. Kadang di tengah-tengah jalan menuntut ilmu, kita udah tahu orang untuk bisa berhasil, ya sukses, atau satu agenda, satu project itu ada ilmunya. Kita kadang udah tahu, basically kita udah tahu. We know that basically. Tapi kadang ya, rasa mager itu jauh lebih strong magernya dibanding effortnya itu besaran magernya. Nah, terus gimana tips and triknya? Yuk kita kupas ya. Yang pertama, teman-teman semuanya, kita itu ya kadang mager karena kita tidak tahu urgensi sesuatu. Tapi coba kalau kita tahu urgensitas sesuatu, semager apapun kita akan mengupayakannya. Mau contohnya nih. Pada suatu siang di bulan Ramadan, ada seorang namanya Fulan. Dia mager di kamarnya, hidupin kipas anginnya. Sejuk banget tuh kayaknya sambil dia masang wifi tethering di wifi rumahnya sambil scroll. Itu bagi anak zaman now nyaman banget. Iya. Kalau orang zaman dulu godaannya itu harta, tahta, wanita. Oke. Kalau anak zaman now kuota, data dan pulsa. Mantep, kuota, data dan pulsa. Itu sobat kayak banget tuh. Saya juga sih. Sama. Sama. Singkat cerita, enak banget. Wah, godaan mager tuh gede banget pada saat detik-detik yang semacam itu. Tapi suatu ketika itu ternyata dari dapur rumah kita ada kebakaran. Bakar itu, api menyala. Kita yang mager gini saya biasa aja. Ada yang teriak, kebakaran, kebakaran. Terus gedor rumah kita. Gedor kita bilang, ini apaan sih? Kita belum nyadar kan itu kebakaran, belum terhadap urgensitas bangkit dari mager itu. Tapi begitu ibu kita bilang, kebakaran, cepet keluar. Ini kebakaran api gitu. Baru kita terus ternyata ini kebakaran. Kalau aku nggak beranjak dari tempat magerku itu, aku akan kebakar. Akhirnya apa? Meskipun senyaman apapun, menarik apapun postingannya sedang kita scroll, kita lihat yang orang yang paling kita fans banget, ternyata tetap kita lari. Utamakan yang lari aja. Kenapa? Karena kita ngeklik udah button hot buttonnya itu terpencet udah. Ini bahaya. Ini urgen untuk kabur dari kebakaran. Nah, sekarang kita kiaskan, kita tamthil, kita perumpamakan ini terhadap konteks ilmu. Gimana kalau Anda karena mengalahkan rajinnya belajar demi mager tadi itu terbakar masa depannya, hangus, gosong masa depannya. Di sini gosong maksudnya gagal. Mengerjakan ini nggak berhasil, konsep ini project ketipu-tipu orang dan sebagainya. Karena nggak tahu ilmunya gitu kan, nggak tahu cara mainnya, nggak tahu SOP-nya, nggak tahu rules-nya dan sebagainya. Lagi-lagi kembalinya ke ilmu. Terus setelah itu udah gagal doa, ya Allah kok kejam banget sih hidupku dan sebagainya. Itu kalau udah jatuh doanya kayak gitu. Pasti. Nah ini kiasan, ini perumpamaan mimba bitakrib untuk memudahkan logika kita itu memahaminya. Iya ya. Kalau kebakaran, aku langsung lari gitu. Nah, kalau kita tidak tahan, ini katanya Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi-An-Naisaburi. Dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan, siapa-siapa yang tidak tahan dengan perihnya belajar, pedihnya belajar, capeknya belajar, nggak tahan, maka siap-siap Anda akan terkena musibah, kegagalan dan kebodohan. Belajar memang perih, maksudnya gak enak kayak pasti. Yang pingin ngelujur ke sana, godaannya banyak banget loh Ustaz. Zaman sekarang lihat story, temanku healing tipis-tipis nih. Kenapa enggak ikutan? Iya, gitu ya. Itu perih loh. Iya, sumpah itu perih. Ada kafe baru nih di tempat ini. Perih banget. Secara psikologis paling enggak ya. Barang siapa yang gak tahan menahan perihnya belajar, capeknya belajar, maka siap-siap dengan perihnya kebodohan, perihnya kegagalan di masa depan. Gitu. Karena kita paham urgensinya. Ya. Gitu. 2 ini tipsnya ya Ustadz ya. Iya. Mulai dari harus tahu urgensitas sesuatu dan memahaminya juga. Betul. Agar kita jangan sampai menyesal nanti Sobat Kay. Karena yang namanya menuntut ilmu, sekali lagi hukumnya adalah wajib. Nah, kita akan bahas lagi nanti Ustadz ya. Kita
Oke. Bentar, Oh, sebentar. penyesalan itu datangnya selalu di belakang. Ya. Kalau di depan namanya DP. Wah, itu DP kalau di depan ya. Waduh, saya nggak kuat nih mau ketawa nih. Sebentar kita jeda dulu ya Sobat K setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti dakwah milenial bersama saya Iksan Anugrah. Tentunya saya juga ditemanin oleh Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Masih semangat. Waduh, gini ya Ustadz ya. Simbolnya ya. Zikir lah. Oh, zikir. Betul. Bukan yang drakor-drakoran gitu ya, Ustaz ya. Nah, penting banget untuk menuntut ilmu. Tapi di bulan-bulan Ramadan kayak gini biasanya mager itu menjadi salah satu tantangan ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kan kita pernah dapat ilmu kalau tidur itu dapat pahala Ustadz. Ya, betul. Tidurnya orang di bulan Ramadan dapat pahala gitu. Seakan-akan ya. Tapi emang repot sih ya. Kalau soalnya anak-anak zaman sekarang ini pakai menafsirkan sesuatu itu pakai jalan lain. Kalau kitab tafsir yang ada itu kan jalan lain, kitab tafsir jalan lain. Kalau anak-anak sekarang enggak, jalan lain. Ya ketika dapat bahasan bahwasannya tidurnya orang puasa itu ibadah. Lemu tak turut tok ya. Nah itu. Kalau gitu tak tidur terus aja, pahala terus tidur terus sebagai enggak. Itu gini loh maksudnya. Maksudnya gini, sampai saking agungnya bulan Ramadan, gak ngapa-ngapain pun pahala itu tetap running gitu. Jadi kalau hari biasanya kan netral nih, gigi netral nih. Ibaratkan gigi ini netral nih. Begitu Ramadan itu udah gigi 5 aja guys gitu. Aduh. Gak ngapa-ngapain pun itu cuma duduk running, aja di situ ya. Udah jalan sendiri gitu. Pahala itu udah jalan sendiri. Jadi seakan-akan tidurnya pun pahala itu running gitu. Tapi ya maknanya itu gak ngajarin tidur terus. Bukan begitu. Kalau ingin contoh kita lihat bagaimana Ramadannya Nabi Muhammad. Bagaimana Ramadannya para sahabat. Itu malah saat ayat Ramadan turun tahun 2 Hijriah ya. Itu fase sibuk-sibuknya Rasulullah dan para sahabatnya nyiapin agenda perang Badar. Coba, perang Badar Al-Kubra. Jadi ayat besar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu asbabun nuzulnya dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul itu pada tahun 2 Hijriah menjelang preparationnya para sahabat dan Nabi itu perang Badar. Sibuk banget, artinya kan sibuk, rapat-rapat, konsolidasi, nyiapin logistik dan sebagainya. Artinya apa? Nggak mager gitu. Oh iya, berkaca dari situ ya. Iya, justru makin produktif. Diemnya aja itu, tidurnya aja bisa beribadah, apalagi aktivitasnya. Nah, double pasti kita lebih kejar yang itulah ya Ustadz ya. Betul. Kalau saya bikin buku itu ada salah satu buku saya judulnya Amalan Simple, Pahalanya Double. Wih, mantep. Amalan simple, pahala double. Ini besok kita bisa bahas nih kayak gini, amalan simple apa aja ya nanti ya. Jangan cari buku saya di apotek terdekat. Oh iya, jelas. Carinya di mana dong? Karena bukan buku obat ya Ustadz ya. Baiklah, kita menghimpun ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini Ustadz, baik dari Instagram maupun WhatsApp KI Radio. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Ustadz Hutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa supaya saya bisa rajin menuntut ilmu? Bismika wa humma ahya wa bismika amut. Bukan. Itu adalah doa yang diajarkan mau tidur ya. Tapi itu ilmu juga. Kalau tidur di bulan Ramadan ya Ustaz doa ya. Seperti itu. Beda loh doa tidur dengan doa dengan tidur dengan tidak dengan doa. Jadi sebelum tidur doa dulu, dengan tidur aja itu beda. Value-nya beda di hadapan Allah maupun kepada keberkahan hidup kita sendiri. Tapi kita paham, tadi bercanda aja ya. Maksudnya itu doa biar ilmu kita itu nancep. Saya dapat doa ini dari guru saya Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Bakar bin Salim. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu itu doanya begini. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Allahumma rfa'na bima 'allamtana. Ya Allah berikan aku kemanfaatan. Artinya dari apa yang telah aku pelajari ini. Artinya ilmu itu biar nggak nandon. Artinya ilmu itu biar useful. Ilmu itu biar applicable. Biar ilmu itu bermanfaat. Satu. Karena ternyata ilmu doang yang nggak manfaat untuk umat manusia, untuk agama, bangsa dan negara, itu zong ternyata itu. Makanya Allahumma rfa'na bima 'allamtana. Ya Allah berikan aku kemanfaatan dari apa-apa yang sudah kami belajar ilmunya ini. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.
berikanlah kepada kami pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Ilmu-ilmu sholat, ilmu-ilmu muamalah dalam Islam, ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu dan sebagainya. Mudahkan kami untuk mengasupnya. Gitu. Dan juga tambahkan kepada kami kebijaksanaan. Wa atina hikmah. Karena kan ada tuh orang semakin kayak ilmu padi, semakin berilmu semakin nunduk. Atau sebaliknya, semakin berilmu semakin dangak. Dangak itu bahasa Jember ya. Iya, semakin tegak gitu ya. Iya, gitu. Sampai kadang-kadang ibu bapaknya pun bapak ibu gak bisa mau alif batak dan sebagainya. Bapak ibunya pun disalahin. Padahal yang ngajarin dia berdiri, ngajarin dia bicara, ngajarin dia makan minum bapak ibunya. Meskipun secara faktual si anak memang bahkan udah strata berapa, udah alim lah, udah aneh banget, tetap di hadapan ibu bapak rendahkan sayap kita dalam Al-Qur'an itu. Rendahkan sayap artinya merendah hati gitu. Tetap itu harus dihargai orang tua kita. Tetap harus dihormatin. Nah, menuntut ilmu biar selamat, doanya seperti itu. Artinya apa? Gak sekedar banyak-banyakan, tapi juga kebijaksanaan dan bermanfaat, keberkahan. Ilmu itu pada barokah, bukan pada banyak-banyaknya. Karena mohon maaf, kalau ilmu itu banyak-banyakan, niscaya manusia atau bahkan ulama manapun akan kalah sama yang namanya flash disk. Flash disk zaman sekarang itu giga-giga, Bos. Iya, bisa nyimpen sampai ribuan kitab ditaruh di situ. Iya. Oh, kalau banyak-banyakan data, flash disk lebih menang. Bahkan di Google Drive juga ya. Iya, Google Drive bisa lebih menang. Tapi kan bukan itu. Ilmu itu ini ilmu yang di-apply oleh manusia, bukan oleh software, bukan oleh benda mati. Nah, makanya kita minta keberkahan dan kebijaksanaan di dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ilmu apapun itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal ilmu, tahu nggak? Tapi ini konsepsi ulama. Tapi konsepsi ulama dalam Islam itu tetap masuk fikrul Islam, tetap masuk dalam bahasan ilmu Islam. Di antaranya Profesor Dr. Syed Naqwi Alatas, salah seorang guru besar dari Universitas Islam di Malaysia. Itu beliau mengatakan, bahkan ilmu biologi, bahkan ilmu matematika, bahkan ilmu fisika, itulah ilmu Allah. Itulah ilmu Islam, itulah ilmu agama. Bayangkan, kan kita kan selama ini kebayangnya ya, ada dikotomi. Oh, kalau jurusan umum, ya umum matematika, IPA, IPS dan sebagainya. Kalau pondok, ya diniyah, ya jurusan agama dan sebagainya. Ini enggak. Bahkan kita belajar matematika, yang mana matematika itu menghantarkan kita kepada kesolihan, itu ilmu agama Allah. Bayangkan. Meskipun ya kita paham lah, ada yang mendebat pendapat beliau, tapi ya it's okay. Tapi itu bagian dari statement ulama yang bisa kita ambil inspirasinya gitu. Ilmu apapun yang menghantarkan kita pada kesolehan, ketaatan, ketakwaan, itu ilmu agama pada hakikatnya. Baik, ini yang akan nyambung ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Jadi ada yang nanya, gimana menyeimbangkan menuntut ilmu agama dan ilmu di sekolah? Ustadz. Ilmu agama dan ilmu di sekolah. Maksudnya mungkin pelajaran-pelajaran umum. Iya, baik. Jadi pertama gini, satu niat. Ketika kita belajar, meskipun belajarnya matematika atau bahkan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Cina itu kan yang wa ini. Iya, Mandarin ya. Mandarin. Terus Jepang, arigatou gozaimasu ya. Dan Korea, sarangyo gitu. Satu ya, niatkan itu, kita harus berhasil menata niat. Oh ya Allah, aku niat belajar ilmu apapun itu semata-mata untuk engkau, semata-mata untuk bisa jadi pribadi yang lebih bermanfaat, semata-mata untuk jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih useful, orang yang lebih berguna dan sebagainya. Niscaya ilmu apapun itu, senyampang ilmu yang bagus, ilmu yang baik, bahkan ilmu umum, dengan niatan yang baik, itu value-nya beda. Makanya kemudian dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah itu bahkan meletakkan hadis tentang niat ini nomor 1. Pentingnya niat. Maka kalau udah niatnya lurus, bagus, belajar ilmu agama apapun, ilmu apapun, termasuk ilmu umum, itu hitungannya, ibaratkan kalau zaman dulu kita naik taksi itu kan ada argonya. Ada argonya, jalan terus ya. Argo pahala itu running terus. Kalau niatnya benar. Gini loh, beda-beda. Kita orang bisa ngerasakan masing-masing lah ya, bisa ngecek dirinya masing-masing. Sesuatu yang kita niatkan sejak awal, lillah, itu ada koneksi sama Allah, nyambung, itu ruhiyah. Ada energi spiritual di situ. Dengan yang enggak ada niatnya. Udah ini emang rutinitas. Udah ini emang kewajiban dan sebagainya. Itu beda antara yang sekedar running karena rutinitas, karena biasa aja dan sebagainya, dengan yang ini aku lakukan karena Allah.
Itu beda. Energi spiritualnya itu kalau kata Naruto, cakranya itu keluar. Gitu. Cakranya keluar. Buka cakranya itu. Tapi ini anu ya, itu perumpamaan. Iya, perumpamaan. Biar gampang. Iya dong, biar gampang lah kita cerna ya. Karena dalam Islam gak ada dalil terkait cakra itu gak ada. Naruto pun gak masuk ya. Perumpamaan aja. Gitu. Iya. Oke, makanya kalau kita melakukan sesuatu itu niatnya harus bagus ya Ustadz ya. Betul. Sebaik apapun yang kita jalankan, kalau mungkin selama ini kita hanya merasa, Allah ini udah kebiasaan sehari-hari. Betul, yang paling apes kadang nih, anak-anak zaman sekarang nih Gen Z, itu kepeksa. Oh iya, terpaksa. Iya, terpaksa. Paling apes dah gini, aku bener-bener gak suka ini ilmu matematika ini. Ada akar, ada apa macam-macam. Paling enggak, oh ya Allah, aku niat belajar ini supaya nilaiku nggak jelek, paling enggak tidak membuat orang tuaku sedih. Aku ingin membahagiakan, membanggakan orang tuaku. Udah itu aja udah amalan soleh. Gitu. Itu udah terhitung al-quwah ar-ruhiyah. Satu niatan yang membuka kekuatan spiritual. Gitu. Dan beda antara orang yang niatannya ajek, punya niatan yang kuat dengan yang enggak. Makanya pentingnya niat dalam Islam. Gitu. Iya, niat yang baik ya Sobat K ya. Kalau dipikir-pikir juga tadi ketika nyambung ke pertanyaan ilmu umum sama ilmu agama, ilmu umum yang kita jalankan dengan niat yang baik, belajar matematika, kita hitung-hitungan jadinya pinter pas berdagang nanti ya. Iya, Ustadz, betul, ya. betul. Kita bisa menyesuaikan bagaimana untung rugi dengan sesuatu atau mungkin dengan konsep-konsep yang baik, kemudian juga dalam ilmu-ilmu seperti ilmu fisika itu ya Ustadz. Kalau netizen zaman sekarang bisa mencocokkan plat nomor Rubicon dan sebagainya gitu ya. Iya betul nih. Waduh, mantep banget ternyata Sobat K. Ada pertanyaan lagi, kita cek lagi nih. Ustadz bertanya nih, gimana jika kita miliki ilmu tapi nggak diamalkan, cuma dipendam sendiri? Oke. Izinkan saya ngasih satu perumpamaan. Anda tahu tandon? Tandon air. Iya, tandon air. Tandon air yang terbuat dari apapun, dari beton ada, dari plastik ada, dari apapun dan sebagainya. Awal baru grass, dia itu gak berlumut. Nah, tapi tandon air itu, ketika air itu sering sirkulasi airnya itu bagus, ada air masuk, air keluar, air masuk, air keluar, air masuk, air keluar. Kalau katanya orang Jember bahasa Jawa itu nggak ngecembeng. Oke. Apa itu ya bahasa Indonesia? Nggak ngecembeng. Nggak ngecembeng. Nggak apa ya? Pokok air itu nggak nandon. Iya, gitu. nggak akan mengendap gitu ya. Beda. Ya. Tandon kondisinya airnya itu akan selalu jernih. Ketika air masuk dengan air keluar itu seimbang sirkulasinya. Oke. Bandingkan dengan tandon yang air masuk ada tapi nggak keluar. Akan lumutan di dalamnya ya. Betul. Akan muncul lumut, bahkan sebagiannya belatung. Ada belatung terus jentik-jentik nyamuk biasanya ya. Dan sebagainya. Kalau mungkin ada kata nyempul itu juga beranak di situ. Iya. Sebagainya. Gitu. Tapi kalau sirkulasinya bagus, itu semua kalaupun ada minim banget. Nah, itu perumpamaan. Itu contoh orang yang mengendapkan ilmunya. Ya kalau kata orang Jawa dulu, karena dulu guru saya kiai Jawa ya, jadi ngecembeng. Ilmu itu sampai ya. Ngecembeng, bletok, ngecembeng itu bletok, becek dan sebagainya. Iya, lumutan-lumutan gitu lah di dalam. Ya. Dengan ilmu yang tuharik, bergerak, dinamis. Fa inna fil harakatil barakah. Sungguhnya dalam sirkulasi ilmu itu, dalam pergerakan ilmu itu, belajar, mengajar, diamalkan, diinspirasikan, belajar, mengajar, diamalkan, terus begitu, itu akan ada barokah di situ. Makanya dalam teori pedagogic skill pun, ilmu teori pendidikan, itu ada konsepsi begini. Kalau kita membaca, kita itu menyerap sekitar 30% dari yang kita baca. Serapan ilmu itu 30%. Kalau kita melihat, kayak begini nih, kayak Sobat K yang menyaksikan di YouTube atau di mana, itu 40% penyerapan ilmunya. Tapi kalau kita kemudian setelah kita belajar dan kita ngajar, ilmu itu didapat dan kemudian diamalkan dan diajarkan, itu penyerapannya, ceketnya, ilmu itu nempelnya itu di atas 60% ya Pak. Gitu. Bahkan guru kami mengatakan di antara menjadi alim yang efektif itu adalah
ngajar gitu. Sharing is caring ya. Sharing is caring. Wah. Ya, itu sharing is caring. Gak ada ruginya. Kadang-kadang orang pikir, duh jangan nanti direbut nih kekuasaannya kita yang udah ahli di sini, nanti yang situ juga ngejar juga yang sama dengan kita. Padahal justru itu demi kebaikan juga ya Ustadz ya. Betul. Makanya dalam Islam yang ditekankan banget, ilmu itu bukan pada banyak-banyakan, bukan pada hebat-hebatan, tapi pada berkahnya. Wah, pada berkahnya ya. Pada berkahnya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini juga berkah ini ya. Amin. Kita akan Ya, lanjutkan lagi pembahasannya setelah yang berikut ini. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Kita masih membahas pentingnya ilmu dalam kehidupan di dakwah milenial. Tentunya bersama Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Semua yang kita jalankan, kita pengen mengamalkan suatu ilmu, itu harus dengan niat yang baik ya Ustadz ya. Betul. Kalau seandainya kita hanya sekedar menjalankan kewajiban, mungkin efeknya nggak akan sebarokah yang dengan niat yang tulus ya Ustadz ya. Dan sekaligus itu menjadi pembeda, mana yang tulus, mana yang modus. Oh iya, benar-benar mana yang tulus, mana yang modus. Oke, sekarang kita beralih lagi. Kita akan pembahasannya lebih luas lagi Sobat K. Pasti di antara Anda ketika kita ngomongin soal menuntut ilmu, akan bertanya-tanya nih Ustadz. Pak Sobat K, saya bahkan ya mengenai kalimat kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah ini secara peribahasa saja ataukah ini berdasarkan hadis atau mungkin dalil Ustadz? Ya, baik. Itu masyhur sekali ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Yeah. Sin itu Cina itu bahasa Arabnya sin gitu. Oh, oke. Bahkan sampai itu juga masyhur di dunia Islam, masyhur di dunia Islam. Ada seorang ulama atau tokoh lah ya, tokoh cendekiawan di dunia Islam sepanjang sejarah itu namanya Ibnu Sina, Avicenna. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu anak Cina gitu. Oh, oke. Ibnu Sin gitu, Ibnu Sina, Avicenna itu anak Cina itu guyonannya gitu. Saya punya teman namanya Avicenna, ini berarti artinya itu ya Ustadz. Saya baru tahu loh. Kuku gitu. Bener, teman Atau saya. kalau kata orang Jawa itu singke itu singhe gitu ya, Okay. singke gitu dan sebagainya. Nah, tapi ala kulihal apa kalau yang pertama tadi apakah secara filologis pensanatan satu riwayat statement apakah itu dalil baik Al-Qur'an maupun hadis atau itu sekedar mahfudot atau kata-kata mutiara, peribahasa dan sebagainya. Sejauh yang saya ketahui, saya terbuka untuk dikritik ya, silakan kalau mungkin saya salah silakan dikoreksi. Namanya juga manusia Ustaz. Iya, sejauh yang saya ketahui dari guru-guru saya, dari yang saya pelajari itu bukan dalil, gitu. Itu bukan dalil. Mungkin nanti kalau ditemukan, ada Ustaz itu dalil kok di kitab ini sebagainya. Oh, fadol, berarti saya perlu belajar lagi. Tapi sejauh ini yang saya ketahui, karena kan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita enggak tahu ilmu kecuali yang sudah diilmukan kepada kita. Oke. Gitu. Sejauh ini sampai hari ini yang saya ketahui itu bukan dalil. Tapi apakah salah? Ini dia nih. Belum tentu yang bukan dalil itu otomatis salah atau jelek. Iya. Gitu. Misalkan ya ada statement le ojo nyolong gitu. Ya, statement itu kalau di tracking secara filologis riwayat ya gak ada redaksi yang gitu bunyinya. Tapi apakah kalimat li ojo nyolong itu salah, itu jelek? Ya enggak juga. Ya mungkin redaksi lain ada yang dalil ya as-sariqu was-sariqatu yaqta'u aydiyahuma dan sebagainya. Itu menunjukkan larangan mencuri gitu. Jadi cara kita menganalisis sebuah statement harus fair. Kalau ngomong filologis atau riwayat harus fair. Kalau itu nyambung, ya kita katakan nyambung. Tingkat kenyambungannya, inilah hebatnya Islam itu gini. Islam itu bukan agama barbar, tapi agama yang metodologis ilmiah. Mantap. Bisa di tracking itu. Ada ilmunya, ada jar wa ta'dil dan sebagai ilmu diroyah, riwayah, itu lengkap semua. Nah, kalau ngomong masalah riwayat, kita harus fair. Kalau memang itu nyambung, meskipun kadang nggak cocok dengan selera kita sampaikan itu nyambung. Tingkat bobot kenyambungannya itu juga ada sahih, hasan, dhaif, maudhu dan sebagainya. Harus fair. Ada ilmunya dan itu cukup ketat dalam ilmu itu. Nah, dengan ibroh itu sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang wah kayaknya ngena banget nih dan sebagainya. Itu meskipun bahkan, mohon maaf, dari orang di luar Islam itu bisa diambil hikmah, namanya hikmah atau ibroh. Gitu. Meskipun dari alam raya, bukan dari dalil tapi dari fenomena alam, dari kejadian apa, berita apa, peristiwa apa, itu bisa diambil. Ibrotul liulil albab.
itu menjadi hikmah bagi orang yang berpikir begitu. Jadi dalam konteks pertanyaan tadi, utlubul ilma walau bisin secara filologis yang saya pahami itu bukan merupakan dalil, tidak ditemukan dalilnya. Wallahu a'lam. Kalau mungkin ada orang lain yang menemukan, berarti saya perlu belajar lagi. Yang kedua, lah sekarang secara matan, secara isi, secara konten dari nasihat itu. Nasihat itu tentu harus difilterisasi secara fair dan smart. Yang pertama, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu memang harus diakui Chinese civilization, peradaban Cina sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Masehi, itu udah maju. Itu udah maju banget. Percaya nggak? Saya udah nonton loh film tentang Qin, negeri Qin. Itu kekaisaran pertama yang menyatukan daratan Cina. Sebelumnya Cina itu kan macam-macam fasenya. Ya dulu ada fase 3 negara, ada Cukok Liang, ada yang sampai ada Lubu, ada yang bikin jadi toko-toko game itu. Saya hatam itu filmnya semua. Gitu. Nah, tapi itu anggap aja gabut-gabutnya aja gitu. Nah, bahkan sebelum Masehi itu udah terkenal peradaban Cina itu, majunya itu udah terkenal gitu. Nah, sehingga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau ilmu yang dikaji atau yang diambil itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan madaniyah itu ammah, ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu praktisan hidup, ilmu-ilmu teknis lah, ilmu-ilmu yang sifatnya netral, tidak mengandung hadharah, itu boleh gitu. Dan kita harus akui yang bagus ya bagus gitu. Tapi mohon maaf. Ini sekaligus menjadi rim. Ada ilmu-ilmu yang mengandung hadharah, ilmu-ilmu yang mengandung sakofah Gharbiyah, sakofah syarqiyah, kalau Cina kan di timur. Itu mengandung filosofi, value-value yang kadang-kadang ada kontradiksinya dengan Islam. Itu harus teliti. Ustaz, tapi kan kita orang enggak sempet, Ustaz, kita orang enggak udah ngikut ulama, melengkapi ikut ulama. Kalau sesuatu yang dari Cina difatwakan halal oleh ulama yang kompeten atau kompatibel, ya udah kita ikut. Kalau yang ada enggak yang dari Cina dikatakan halal? Ada. Yang terbaru apa? Malaikat pengisi ruko kosong. Oh iya, yang kan? Sekarang lagi ada di mana-mana. Ada lagu-lagunya kan. Bener. Ya? itu malaikat pengisi ruko kosong. Saya mau nyebut merek karena ini ada. Kecuali jadi sponsor di acara kita ya Ustadz ya. Bisa. Nah, itu ada fatwanya. Terus ada yang enggak gitu. Ada yang enggak mungkin karena bahannya dan sebagainya, yang enggak gitu. Harus fair aja. Yang bagus, yang enggak. Nah, ada ilmu juga itu yang mengandung hadharah. Ada mengandung value atau mengandung tata nilai, itu bertentangan dengan Islam. Itu harus tegas. Yang baik ya baik, yang enggak gitu. Nah, baik. Cina dari segi peradaban, teknologi, terus ya kesuksesan meraih GDP yang super tinggi, bagaimana mengelola SDM dengan segitu banyak manusia, miliaran, tapi enggak kelaparan dan sebagainya, bikin produk yang sedemikian banyak, banjir dan murah. Itu perlu belajar kita. Kita perlu belajar untuk bisa menguasai itu juga. Tapi mohon maaf, dalam hal-hal yang ghairul Islam, yang mungkin bertentangan dengan SOP, rambu-rambu dalam Islam, ya kita harus fair. Kita harus keep itu. Karena itu ranah keimanan. Bukan berarti kita kemudian tertutup atau intoleran. Enggak, kita fair-fair aja. Ini memang udah rambu-rambunya dari Nabi Muhammad. Ini ada polis lainnya nih, gak boleh terabas. Oke, kita manut gitu. Ini ada yang jalan tol ini boleh terabas, boleh digas. Oke, kita gas gitu. Dalam konteks ilmu juga demikian. Iya, karena setiap kita mempelajari sesuatu juga kita memfilternya lagi ya Ustadz ya. Iya, betul. Dan gak cuma yang dari Cina. Gak cuma dari Korea, dari Amerika. Iya. Sama. Bahkan budaya kita sendiri, orang Indonesia ini ya. Iya. Dan tadi itu ingat harus di Ctrl B, Ctrl U, Ctrl I. Tebel, miring, garis bawah. Islam adalah agama yang metodologis ilmiah, bukan agama yang barbar. Bukan agama. Artinya barbar itu maksudnya imajiner, terus kemudian carpe diewe atau wis pokok sesuai suka-suka aja, selera-selera. Enggak. Ada metodologi baku, dan kita kalau semakin belajar ilmu Islam itu semakin ajaib ini ada kayak semacam peta. Waduh, kayak termanage banget dah gitu. Termanage banget dengan baik. Mulai dari kitab sucinya, turunan dari kitab-kitab sucinya, pendapat-pendapat fikihnya, bagaimana juga mengelola atau manajemen perbedaan pendapat dan sebagainya. Lengkap, semuanya lengkap.
mana yang bisa diambil, mana yang bisa nggak bisa diambil. Semuanya udah ada rules-nya. Oke. Dan tentunya kita bisa dapatkan itu juga di Al-Qur'an ya Ustadz ya? Betul. Dan bagus nggak atau boleh nggak misalnya kita ini mempelajari terjemahannya Ustadz dari Al-Qur'an itu? Mungkin selama ini kita ada yang masih belum hatam, tapi karena kita pengen mengejar ilmunya, akhirnya kita baca-baca aja terjemahannya nih Ustadz. Oke. Sobat K, tahu nggak? Saya akan gambarkan satu peristiwa sejarah ya, yang mungkin jarang kita kupas di sekolah-sekolahan, tapi ini fakta ini terkait dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Tadi kan pertanyaannya tentang terjemahan, itu berarti menunjukkan bahwasanya kebanyakan dari kita, jangankan bahasa Arab, kadang buta aksara Al-Quran itu masih banyak loh. Di Indonesia itu buta aksara Al-Quran itu angkanya sampai 46 juta jiwa. Itu yang terdata, yang terdetek, yang nggak terdetek, yang diam-diam nggak ngaku. Yang hafalannya cuma 3 kul untuk menenteramkan hati mertua. Itu lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi oke lah, kita nggak nyalakan siapa-siapa. Nah, tapi kita tracking ininya. Gini, sejak awal Islam ini datang dan para dihandle oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan pada Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para salafun saleh dan seterusnya, tabi'in dan seterusnya. Itu spiritnya itu adalah spirit ngemong. Ngemong itu bahasa Jawa ya, Jember ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Care tadi. Care, oke. Care to all human being. Gitu. Apalagi terhadap para pemeluk-pemeluknya pasti di care banget. Dulu Al-Qur'an itu awal-awal turun itu nasakh kufi. Huruf Arab yang benar-benar plong-plontos. Gak ada, jangankan harokat, gak ada titik-titik, gak ada sama sekali. Jadi antara faktulu dengan fakbalu itu redaksinya sama, dohir teksnya sama. Kalau nggak benar-benar yang orang Arab yang fasih banget, susah paham. Itu Al-Quran di versi-versi awal di zaman Nabi. Nah, bayangkan fakbalu dianggap faktulu. Jadi kalau ada seorang laki-laki ngelamar anaknya orang, oke, terimalah. Ditafsirkan faktulu, bunuhlah. Wow, itu repot dia mau ngelamar anaknya orang, pulang-pulang, lu kok malah dibunuh dan sebagainya. Karena sampai sebegitunya, hanya orang-orang yang fusah, yang benar-benar fasih bahasa Arabnya yang akan mengetahui. Nah, sampai kemudian di zamannya Ali bin Abi Thalib, ini menunjukkan bahwa para ulama kita sejak zaman dulu tuh care, ngomong banget untuk kita. Itu kemudian ditemukan teknologi wada'un nuqat alal hurufi. Abul Aswad Ad-Du'ali dan Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Dua orang ini, anak muda ini, anak muda ini, masih 20 tahun, menemukan teknologi ngasih titik di atas huruf Al-Quran. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas dan seterusnya. Untuk membedakan antara huruf-huruf biasa biar orang yang di luar Arab ketika belajar Al-Quran dipermudah. Gitu. Spiritnya itu dulu, spiritnya. Setelah berlanjut terus Islam semakin menyebar keluar Jazirah Arab, bahkan Persia, bahkan Romawi, bahkan yang nggak tahu bahasa Arab sama sekali tersentuh oleh Islam sampai Afrika. Kan itu juga kendala bahasa kan juga dipikirkan itu oleh ulama kaum muslimin. Nah, singkat cerita muncul ilmu lagi ya. Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi ngasih harokat, bilang ke muridnya, murid, ente lihat lidahku ya. Kalau aku baca ayat terus mulutku buka fataha, kasih strip di atas, namanya fathah. Gitu. Di situ. Kalau aku mulutnya itu agak-agak mingkem, kasaro, kasih tanda strip di bawah, kasroh. Kalau manyun, kasih wawu, dhamma. Dipermudah lagi, ada harokat-harokat. Lama kemudian lagi ada ilmu tajwid. Lama lagi ada ilmu terjemahan dan sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan memudahkan kaum muslimin, baik yang Arab maupun yang di luar Arab, untuk memahami naskah Al-Quran. Itu dia tuh. Jadi itu basically karena Islam ini kan rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, bukan cuma untuk orang Arab tapi untuk di luar Arab juga begitu. La fadla li arabi wala ila ajami illa bittaqwa. Ini sabda Nabi. Keutamaan itu bukan dari Arab atau bukan Arab, tapi pada takwanya, begitu. Nah, maka ilmu-ilmu Islam dipermudah untuk orang-orang di luar Arab, termasuk terjemahan. Cuman itu spirit awalnya begitu. Cuman ya juga jangan ngentengkan. Harus ada spirit lah. Harus ada sih ada terjemahan dipermudah. I see. Tapi aku pingin deh kayaknya harus ada kerentek, harus ada pingin. Belajar bahasa Arab dikit-dikit, belajar bahasa Al-Quran dikit-dikit, supaya lebih advance dikit-dikit lah. Kita main game level easy itu bosen loh. Bilangnya terjemahan itu easy lah, level easy. Kita kadang habis easy lama
naik ke yang tengah-tengah itu apa? Medium gitu. Nah, baru nanti hard gitu. Oke. Baik, itu dia pentingnya ya, akhirnya tidak hanya kita berpaku pada terjemahannya aja ya Ustadz ya. Meskipun tidak salah. Meskipun tidak salah juga. Oke, kita sudah masuk di part yang terakhir. Mungkin ada kesimpulan nih Ustadz dari pembahasan kita. Baik, Sobat K yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini adalah pentingnya ilmu. Apalagi kita masih muda. Apalagi kita hidup di zaman di mana arus informasi itu begitu mudah untuk diserap. Life is choice. Hidup itulah pilihan. Pilihannya ada di tangan kita. Kita pilih jalan ilmu, Allah akan sediakan jalan tol menuju kesuksesan, menuju surga. Tapi sebaliknya, jalan belok-belok juga ada. Tinggal sekali lagi usernya adalah kita. Wahadaina hunna jadahin. Dan telah kami hidayahkan kepada manusia itu 2 jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Udah diilhamkan jalan yang baik, jalan yang buruk. Tinggal dipilih. Ilmu-ilmu yang positif atau yang negatif, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, atau ilmu-ilmu yang merusak dan sebagainya. Tetap kita usernya, yuk kita semakin cerdas, semakin bijak, dan semoga Allah berikan kekuatan istiqomah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hutri untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat ya Sobat K ya untuk menuntut ilmu. Bulan Ramadan bukan waktunya buat mager-mageran, tapi ubah kebiasaan positif di bulan Ramadan ini dengan menuntut ilmu. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya dalam dakwah milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.